saya mau tanya dulu ke Mas Dev ini. Learning loss ini bisa dijelaskan dulu apa sih ini, Mas Dev, ke sahabat Sonora juga? Iya, kita baru mulai akrab dengan makhluk learning loss itu kan dari Maret 2020 ya. Mm-mm. Ya, ketika saya ingat betul itu Maret 2020 ya, orang tua yang punya anak sekolah mungkin ingat ya, kurang lebih hari Sabtu tanggal 13 ada pengumuman itu jebret gitu ya, kalau kata komentator sepak bola gitu ya, sekolah dilakukan di rumah. Mm-mm. Nah, mulailah itu terjadi kebingungan sampai saat ini masih bingung juga gitu kan ya. Mm-mm. Nah, memang rencananya di tahun ajaran 2021-2022 ini dimulai pembelajaran tatap muka Ya. secara terbatas. Tapi karena kurva grafik yang terpapar COVID makin naik, tatap muka ditunda. Mhm. Nah, dari situ kita mulai mengamati, ya, orang tua mengamati, kok anak saya begini begitu ya. Iya. Kalau dulu isunya adalah bagaimana orang tua mendampingi anak selama PJJ, Mhm. tapi mulai ke sini orang tua mulai melihat, lah kok ini ada yang lost di sini ya. Nah, lost itu memang adalah sebuah kehilangan ya. Kehilangan atau keterbatasan pengetahuan yang terjadi karena adanya hambatan ya. Nah, umumnya memang bahasa saya kita mengacu rujukannya itu kehilangan nilai akademis ya, progres akademis ya. Tapi memang kita harus tekankan juga, harus highlight juga bahwa loss itu bukan hanya akademis saja. Mhm. Ya, bukan hanya kok nilainya biasa 9 sekarang hanya 6, Ya. bukan hanya itu saja yang lossnya, tapi ada faktor-faktor loss yang lain yang juga kita harus waspada karena sama bahayanya. Mhm. Ya. Karena katanya kan ada sebuah penelitian yang bilang kalau usia SD gitu ya, kehilangan waktu 6 bulan itu sama saja dengan hilang asupan edukasinya itu sama dengan 1,5 tahun sampai 2 tahun ya. Ya. Kita belajar di rumah 6 bulan katanya itu sama dengan kehilangan asupan pengetahuan 1,5 sampai 2 tahun. Padahal kita sekarang sudah berapa bulan? Hampir 15 bulan Iya, lamanya. benar, heeh. Karena kita belajar dari rumah. Ya, begitu. Baik Ija. Jadi memang dari learning loss ini nggak hanya tentang akademik juga berarti ya Mas Dev ya, tapi juga tentang pengembangan karakter seperti itu yang juga ikutan loss ini ya, karena memang lebih lama di rumah seperti itu ya Mas Dev ya. Ya, sebetulnya kita harus mengerti dulu salah kaprah. Learning loss ini terjadi bukan hanya karena pandemi. Selain pandemi pun juga bisa terjadi learning loss ya. Libur yang terlalu panjang gitu kan ya, anak absen terlalu lama gitu ya, itu juga membuat sebuah learning loss. Tapi ya, yang banyak pakar pendidikan mulai tekankan sekarang, sayangnya ya, faktor penguatan karakter, pendidikan karakter itu tidak diperkuat ketika masa sebelum pandemi. Seandainya saja kalau penguatan karakter itu diberlakukan, diajarkan secara intensif sebelum masa pandemi, maka learning loss itu akan sangat minimalisir ketika pandemi. Kenapa? Karena anak akan belajar bertanggung jawab. Anak sudah mengerti artinya tanggung jawab ketika dia belajar dari rumah, tanpa dia awasi guru, dia diam sendirian di kamar, dia punya tanggung jawab karena karakternya itu sudah terbentuk. Bahwa saya punya tanggung jawab untuk belajar, ya saya harus membuat papa dan mama bangga, saya punya tanggung jawab pada guru untuk mendapatkan nilai baik. Nah, itu akan mudah untuk meminimalisir adanya learning loss.